Shalom. Halo. Puji Tuhan. Beberapa kita yang ada pada malam hari ini, kita mau menyiapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya jemput bangkit berdiri. Terimaku Tuhan. Bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Ini merupakan suatu bukti tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan atas pemberian, atas nafas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga pujian yang akan kami naikkan sebentar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita pujian ini. Bangkit serukan nama Yesus.
pujian kami. Berkenanlah Engkau menerima sembahan kami Tuhan, persembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berkati hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tahu firman-Mu yang datang pada malam hari ini untuk kami adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, adalah sesuai dengan kebutuhan yang Kau tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami terima firman-Mu. 1 Petrus 2 ayat yang kelima, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada. Puji Tuhan. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ketika saya KKN itu tahun 87. Kami di KKN di daerah Flores, di satu daerah yang baru terkena bencana. Dan kemudian hancur semua. Aduh, sarana fasilitas hancur. Kasihan sekali pada waktu itu. Dan kemudian kami akan membangun salah satu fasilitas. Saya lupa puskesmas atau apa, saya lupa. Kami membantu para tentara yang bekerja. Dan kemudian apa yang kami kerjakan, kami pergi ke kali. Kali itu udah kayak jalan raya, saudara-saudara. Karena di kali itu, sungai itu udah rata dengan tanah. Sebab ketika bencana terjadi, itu dari puncak gunung itu longsor semua dari atas ke bawah. Sehingga sungai kali itu dipenuhi dengan batu-batu. Kami mengangkat batu, kami pilih batu. Dan batu-batu itu digunakan sebagai fondasi, sebagai dasar, dan mendirikan bangunan. Kami membantu para tentara yang bekerja pada waktu itu. Firman Allah berkata, jemaat Tuhan tidak peduli usia, tidak peduli latar belakang, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat status pendidikan. Tetapi firman Allah berkata, siapa yang sudah terhisap sebagai keluarga kerajaan Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, firman Allah berkata, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bersama membangun apa? Tubuh Kristus. Setiap kita punya tugas. Tadi saudara datang, ada yang mengetek suhu, ada yang sudah mengisi air di depan, menyiapkan sabun, menyiapkan tisu. Tadi saya lihat ada yang meletakkan amplop persembahan, ada yang memimpin pujian. Semua kita punya tugas. Sebelum ibadah tadi ada yang berdoa. Bapak Ibu Saudara jemaat, bersama membangun tubuh Kristus, itu tugas semua orang. Yang percaya katakan amin. Jadi kita ini harus terlibat di dalam pelayanan. Firman Allah berkata, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara dipanggil untuk memberi persembahan rohani. Memberi persembahan rohani yaitu memberi hidup kita. Hidup kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita dipakai untuk melakukan firman Allah ini dalam hidup sehari-hari. Itu tujuan saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Nah, menjadi batu apa? Hidup. Mari bersama membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7 ya. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak
atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Saudara, kalau namanya orang bangun rumah, kalau saudara lewat, kira-kira ramai atau sepi? Tapi saudara tahu, ketika bait Allah dibangun, apa yang terjadi di situ? Ramai atau sepi? Udah baca tadi? Pada waktu rumah itu didirikan, dipakai batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Ini luar biasa. Setiap batu udah diproses duluan. Jadi ketika rumah itu dibangun, gak ada bunyi-bunyian. Gak ada bunyi-bunyian. Damai, sejahtera di situ. Dipakai batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Jadi rupanya sebelum batu itu, rumah itu dibangun, batu-batu itu diletakkan untuk membangun rumah Ka'bah Allah. Ini Salomo mendirikan bait suci, saudara-saudara. Sebelum batu-batu itu digunakan untuk membangun bait suci, batu-batu itu sudah diproses terlebih dulu. Bapak Ibu kalau mau proses itu sakit atau gimana? Sakit. Proses itu sakit. Kalau batu bisa teriak, batu akan teriak sakit. Dipukul. Mungkin perlu batu yang persegi. Oh, ini bukan persegi, persegi 5 ini ya. Segi 5 ini dipotong. Sakit, saudara-saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang membangun gereja. Dan untuk itu Dia sedang mempersiapkan umat yang sedang dikuduskan dengan cara Tuhan. Untuk menjadi batu rohani, batu hidup yang membangun tubuh Kristus. Seluruh sidang jemaat, seluruh hamba Tuhan yang ada, seluruh kita, Tuhan akan proses hidup kita sampai kita menjadi bersih dan berkenan di hadapan Tuhan untuk dipakai membangun tubuh Kristus. Amin. Kita tahu riwayat hidup kita masing-masing. Kita kenal riwayat hidup kita masing-masing. Tapi Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk bertumbuh. Kita harus datang kepada Tuhan yang membentuk setiap kita. Saudara, gak kebayang kalau orang-orang yang membangun rumah itu pada ribut. Nah, itu namanya peristiwa Babel. Ribut, gak satu visi, udah gak satu visi lagi. Udah gak sehati, gak sepaham, gak sepikiran. Kacau. Sehingga dari saat itulah mereka terserak ke seluruh permukaan bumi. Tapi ketika bait Allah dibangun, saudara dengar baik-baik, tidak ada bunyi, tidak ada keributan. Artinya apa? Semua saling mengalah, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, merasa diri bukan lebih daripada yang lain, tapi sama-sama tubuh Kristus, sama-sama saling membutuhkan, saling memberkati. Itu yang Tuhan mau. Tuhan akan memproses kita untuk menjadi lebih baik, saudara sekalian. Hari ini, ketika saudara sedang duduk mendengarkan firman, saudara lebih baik daripada tahun kemarin. Dan besok, minggu depan, Tuhan proses saudara sehingga saudara lebih baik daripada hari ini. Setiap kali kita diproses, diubah. Pengalaman pahit apa yang saudara alami? Nggak enak namanya pengalaman pahit. Ketika nggak punya uang, ketika sakit, ketika punya masalah, kita mulai diajar, kita mulai dididik oleh Tuhan untuk hanya mengandalkan Tuhan, berteriak kepada Tuhan, mencari hukum Tuhan, dan melakukan hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu, untuk bekerja dan menjadi alat dalam tangan Tuhan, maka kita harus punya pertumbuhan rohani, ya, harus punya pertumbuhan rohani.
Bagaimana untuk kita bertumbuh? Mari kita baca 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Allah berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, kalau kita nggak bertumbuh kerohanian kita, keselamatan kita terancam. Kita terus kerdil kanak-kanak di dalam Tuhan. Untuk itu harus bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh, firman Allah berkata harus jadi seperti bayi yang baru lahir, yang ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Itulah firman dan Roh Kudus. Kalau saudara datang di ibadah dengan rasa lapar dan haus, saudara percaya, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan datang asal rutinitas aja, enggak. Tapi saudara haus, saudara cari Yesus. Sementara saudara mandi di rumah, sementara saudara ganti baju, saudara siap-siap, saudara bilang, Tuhan, aku rindu untuk menikmati Engkau. Aku rindu untuk bertemu, berjumpa dengan Engkau. Kita menikmati firman dan Roh Kudus. Orang yang punya firman Allah, dia akan dibentuk oleh firman itu. Percaya saudara. Kalau saudara mau supaya seseorang berubah, perkataan saudara itu mentok. Pinter-pinternya papa mama nasihati anak itu akan mentok. Tapi kalau firman yang berbicara dengan dia, firman itu akan menyatakan segala sesuatu. Firman itu menyatakan kesalahan. Firman itu memperbaiki kelakuan. Firman itu mendidik orang dalam kebenaran. Dan untuk membangun tubuh Kristus, kita harus jadi batu-batu yang hidup. Dan kita dihidupkan oleh firman dan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Bacalah firman Allah. Puji Tuhan. Dan poin yang terakhir, ketika kita menjadi batu hidup, mari kita buka 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-18. Demikian firman Allah, kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras. Tidak ada batu kelihatan. Tidak ada batu kelihatan. Ini bicara apa, saudara-saudara? Kita melayani, tapi kita menyembunyikan diri di bawah kaki Tuhan. Kita melayani, tapi kita tidak menonjolkan diri. Kita melayani, tapi kita tidak mencari pujian. Tersembunyi dalam pelayanan, batu-batu itu tidak nampak. Bapak Ibu jemaat, mari belajar untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Belajar mensupport pekerjaan Tuhan. Menjadi batu yang hidup. Hidup itu bergerak, saudara-saudara. Hidup itu punya inisiatif. Hidup itu punya apa ya? Punya sesuatu yang mengalir dari dalam hatinya. Kita harus bergerak bagi Tuhan, sebagaimana Tuhan selalu bergerak bagi kita. Bapak Ibu, mari bersama membangun tubuh Kristus. Saya yakin bahwa hidup adalah kesempatan, dan kesempatan itu tidak lama. Karenanya kerjakan, lakukan itu dengan baik. Yang pertama, saling menghargai, sanggup meredam emosi, duduk di kaki Tuhan sampai hadirat Allah memenuhi kita dan mengubahkan kita. Yang kedua, menjadi batu-batu yang hidup, yang tidak tampak, tersembunyi dalam pelayanan, tidak menonjolkan diri, tidak mencari pujian, hanya semata-mata nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Allah ada bagi mereka yang mau beri diri untuk menjadi batu hidup yang bersama membangun tubuh Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan 18 ayat yang ke-20 sebagai ayat yang terakhir. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka.
Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjadi batu hidup, artinya orang-orang yang bergerak untuk Tuhan, orang-orang yang memberi diri dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, aku menjadi bagian pusaka. Puji Tuhan. Kalau saudara memiliki Tuhan sebagai pusaka saudara, maka Tuhan akan pelihara saudara dengan cara-cara yang ajaib. Amin. Itu sebabnya mari bergerak untuk Tuhan. Jangan putus asa. Ketika Tuhan izinkan kesulitan, saudara sedang diproses oleh Tuhan. Tapi saya percaya di ujung proses itu Tuhan akan pakai saudara di dalam kemuliaannya. Nama Tuhan dibesarkan. Jadilah batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati. Ya Yesus, ku yakin Tuhan melindungi. Oh amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia tidak pernah berubah. Sehelai rambutku tak. Serahkan kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Serahkan masa depanmu di dalam tangan Tuhan. Dia tidak mampu menolong. Selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Teguhkan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Sejauh ini Dia memproses hidup saudara ada maksud. Haleluya. Yesus, biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh-Mu terus bekerja, mengajar, menasehati, mendidik dalam kebenaran, membentuk kami Tuhan menjadi batu-batu yang hidup untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus, bersama-sama terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi hari-hari ini, kami tidak pasif, kami tidak takut, kami tidak putus asa, tapi kami terus bergerak bagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Kalau berdoa, hidupkan firman-Mu agar setiap kami menemukan maksud Allah dalam hidup kami. Kami hidup dalam panggilan Tuhan, karena indah ketika kami memberi diri untuk menjadi alat yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat yang datang pada malam hari ini, yang membawa beban masalah pergumulan. Tuhan Yesus tolong, yang sakit jamah dan beri kesembuhan dalam nama Yesus. Yang di dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar, karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong.
Terima kasih yang kekurangan cukupkan, limpahkan berkat-berkat dari Allah. Karena Engkau bagian pusaka bagi mereka yang selalu mengulurkan tangan dan melayani, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap keluarga rumah tangga, tidak ada perceraian tetapi satu di dalam Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat dan diberkati. Terima kasih seluruh pelayan, berkati, urapi mereka dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan, tolong mereka. Tuhan ingat, Tuhan bela, Tuhan angkat mereka. Tuhan setia, tidak pernah tinggalkan mereka. Berkati negara kami, berkati Bapak Presiden, seluruh menteri Tuhan, seluruh para medis, TNI, Polri, ditolong oleh Tuhan, bahwa Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang utuh, NKRI yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, kami percaya Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami, menyertai kami. Engkau Allah yang hidup, kami batu-batu hidup yang siap dipakai oleh Engkau. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Dan sekarang kekasih Tuhan, marilah kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Allah Bapa di sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dari malam hari ini sampai Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.